Hai Taurus, apa kabar kalian yang identik atau terkenal dengan nggak apa-apa kalau progresnya nggak cepet-cepet banget, asal konsisten dan pasti, alias slow and steady wins race. Tapi kalian tuh diam-diam biasanya suka hal-hal atau suka buat gebrakan-gebrakan bombastis dan besar. Kali ini kita akan bahas tentang apa ya dampak transit Pluto di Aquarius buat teman-teman Taurus, terutama teman-teman yang punya placement Taurus Rising dari 2023 sebetulnya sampai 2044. Aku sudah pernah buat video terkait topik ini sebetulnya tahun lalu di 2023, tapi nggak apa-apa, buat lagi untuk bantu teman-teman recall atau mengingat lagi, dan kita bahas apa ya yang akan terjadi dalam hidup kalian selama 2 dekade ke depan, selama 20 tahun ke depan. Dampak transit dari Pluto di Aquarius ini akan mengubah hidup kamu dalam cara apa? It's gonna be a long journey. Ini akan jadi proses yang panjang selama 20 tahun dan akan mengubah banyak hal dalam hidup kalian. Yuk kita bahas apa aja sih sebetulnya yang perlu kalian antisipasi, masalah apa yang mungkin datang, area hidup apa yang mungkin akan berubah, dan peluang serta rezeki apa yang mungkin bisa kalian terima dan manfaatkan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih berkualitas. Oke, Pluto itu adalah planet yang erat kaitannya dengan transformasi, terutama transformasi yang terjadi secara mendalam. Jadi, kapanpun Pluto lagi transit nih, di rumah keberapapun atau planet apapun, kalau kalian juga punya personal planet di Aquarius, itu adalah area hidup kamu yang mungkin akan terasa kayak di-reset dan di-reboot, tapi juga bakalan di-boost total. Dan karena transit Pluto ini akan terjadi di Aquarius, otomatis energi Pluto tuh bakal lebih berfokus ke perubahan yang sifatnya kolektif, inovatif atau penuh dengan inovasi, dan hubungan dengan otoritas atau karir kamu, authority figure. Termasuk bagaimana hubungan kamu dengan orang-orang yang mungkin lebih punya wewenang, lebih punya power, lebih punya influence. Nah, buat teman-teman Taurus, terutama Taurus Rising, ini akan mempengaruhi 10th house kalian, atau area dalam hidup kalian yang erat kaitannya dengan karir, pekerjaan, reputasi, image, tujuan hidup. Dan imagine that this is gonna be the opportunity for you to reshape and redefine how you want to be seen in society. Ini adalah waktu yang baik untuk kamu mengevaluasi bagaimana cara sebetulnya kamu ingin dilihat dan dihargai, dan bagaimana cara kamu ingin dunia melihat kamu, bagaimana cara kamu ingin dunia memandang kamu. Nah, buat kalian para Taurus, terutama Taurus Rising, yang biasanya sangat suka dan sangat cinta dengan kestabilan atau stabilitas, transit ini bisa kerasa kayak roller coaster, karena kamu mungkin akan mengalami perubahan yang signifikan di karir, mulai dari mungkin pergantian bidang pekerjaan, naik jabatan, atau kamu menemukan kamu pengen mencoba bidang karir yang di luar dari dugaan kamu deh, atau pengen mencoba suatu hal yang di luar dari comfort zone kamu, tapi itu punya tujuan yang lebih bermakna atau bigger purpose. Kalau kamu selama ini merasakan kamu stuck di tempat kerja atau di lingkungan kerja, transit Pluto ini akan memaksa kamu keluar dari zona nyaman kamu. Contoh kasus, misalnya nih, ada Taurus Rising yang selama bertahun-tahun kamu kerja di kantor dengan rutinitas biasa. Tiba-tiba boom, di bawah influence atau di bawah pengaruh Pluto di Aquarius nanti, kamu tiba-tiba punya ide brilian, tertarik buat jadi konsultan bisnis, atau tertarik untuk bikin startup yang di bidang teknologi atau food, makanan. Bisa banget. Awalnya mungkin kamu bukan cuma di bidang makanan ya, tapi contohnya ini hanya contoh. Awalnya mungkin kamu takut, tapi ketika akhirnya kamu berani mencoba, ternyata malah sukses besar. Nah, kalian mungkin memang butuh sedikit push atau dorongan agar kamu berani berubah. Dan Pluto di Aquarius ini akan mendorong kamu untuk mau tidak mau berani berubah. Tapi Pluto itu juga akan menguji kekuatan kamu atau your ability to persevere. Siap-siap, karena mungkin bisa jadi ada atasan dengan kolega, ada konflik dengan kolega, atasan, atau bahkan siapapun authority figure dalam hidup kamu.
sosok ayah atau father figure juga bisa. Jadi kalau kalian selama ini terlalu berusaha untuk berkompromi, atau kamu takut juga untuk menyuarakan pendapat, takut beropini, transit ini pada akhirnya akan memaksa kamu untuk bisa berdiri dengan dirimu sendiri dan untuk dirimu sendiri. Jangan takut untuk tetap tegas, tapi juga tetap bisa bersikap anggun. Tapi, berita baiknya adalah, atau the good news is, transit ini juga bisa bikin kamu semakin bersinar sebagai pemimpin. Energi kamu yang solid itu bisa diandalkan dan pasti bisa menarik perhatian orang-orang yang memang mereka butuh leader atau natural born leader, pemimpin sejati. Kalau kamu punya impian untuk mungkin buat perusahaan kamu atau memimpin organisasi, memimpin komunitas, atau bahkan jadi public figure dalam cara apapun, this transit is gonna help you to achieve those goals. Transit ini akan membantu kamu untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Karena transit ini tuh ada akhirnya akan sangat membantu kamu dan bikin kamu berpikir ulang tentang life purpose atau tujuan hidup. Apa sih tujuan sebetulnya dari semua kerja keras kamu? Apakah kamu sebetulnya cuma pengen sukses secara materi? Atau ada suatu hal yang lebih bermakna yang memang pengen kamu kejar? Transit Pluto di Aquarius itu akan mendorong kamu untuk menemukan makna mendalam dalam karir dan juga dalam tujuan hidup kamu. And speaking of blessings and abundance, kalau kita mau bicara tentang rezeki dan berkat, Pluto yang transit di rumah ke-10 kalian itu bisa mendatangkan validasi atau pengakuan dan pujian yang secara besar-besaran, serta rezeki yang tidak terduga lewat karir kamu. Apapun yang mungkin kalian bangun selama transit ini, itu bisa jadi sukses, atau bisa jadi warisan nantinya, atau suatu hal yang bisa jangka panjang gitu loh, bertahan lama. Imagine like, mungkin kalau kamu tertarik buat bangun bisnis keluarga atau brand yang nantinya dikenal dan dihargai lintas generasi, itu bisa. Dan itu keren kan? Tapi tantangan buat kalian itu, kalian sadarkan kalau kalian itu mungkin bisa keras kepala. Nah, transit ini akan menantang kamu untuk bisa lebih fleksibel. Dan sadar kalau misalnya perubahan itu at the end of the day nggak bisa dihindari. Jadi daripada kamu mencoba untuk melawan arus, lebih baik kamu belajar untuk bisa menyesuaikan diri. Ingat, bumi tetap kokoh kan, walaupun ada angin kencang dan badai menerpa. Contoh kasus ya, aku pakai contoh kasus teknologi. Misalnya, ada anak-anak Taurus Rising yang awalnya mungkin skeptis sama perubahan-perubahan teknologi atau gadget baru, atau skeptis sama sosial media baru. Tapi transit Pluto di Aquarius itu akan memaksa dia ujungnya untuk memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan usahanya. Misalnya, kamu tertarik belajar AI, atau tertarik buat bikin bisnis online, atau kamu tertarik buat bikin aplikasi atau lewat platform digital, dan hasilnya mungkin itu bisa sangat meningkatkan reputasi kamu, dan karirmu jadi jauh lebih berkembang. Kuncinya adalah, jangan takut untuk berinovasi, jangan takut untuk menjadi kreatif. Dan saran atau tips buat kalian itu adalah, aku bilang tadi, jangan takut buat belajar hal baru. Terutama mungkin hal-hal yang ada kaitan dengan teknologi, inovasi, ide baru, atau bahkan komunitas dan politik. Kalau ada peluang buat kamu untuk ikut kursus atau pelatihan, jangan takut buat ambil. Karena siapa tahu ilmunya nanti bisa kamu manfaatkan dalam jangka panjang. Dan yang paling penting, jangan lupa jaga kesehatan mental kamu selama perubahan ini. Sering-sering meditasi atau jalan-jalan di alam. Karena itu bisa bantu banget supaya kalian bisa tetap grounded. Dan Pluto itu sebetulnya nggak cuma menghancurkan kok, tapi juga bisa membangun. Atau nggak cuma destruktif, tapi juga bisa menguatkan. Gunakan energi ini agar kamu bisa memperkuat fondasi karir kamu dan reputasi kamu. Kalian punya kesempatan dan kamu akan dikasih kesempatan to grow into your best self. Untuk bertumbuh dan berkembang menjadi versi terbaik dirimu sendiri. Ingat, segala hal yang terkait dengan transformasi itu sifatnya pasti nggak akan instan. Tapi hasilnya pasti akan sepadan dengan usaha kamu. Jadi, teman-teman Taurus Rising, siapkah kamu untuk menjadi bintang yang bersinar terang di cerita kamu sendiri? The world is now waiting for you to shine. Dunia saat ini lagi nunggu buat kamu bersinar. Kalau ada yang bilang, kamu tuh gak mungkin bisa berubah, gitu-gitu aja. Bilang aja, tunggu dulu. Who knows? Just wait until you see what I could get and earn
and 2044. Tunggu aja sampai kalian lihat apa yang bisa aku capai di 2044 nanti. Oke, aku rasa ini semua yang bisa aku sampaikan kali ini. Jangan lupa untuk like kalau kalian suka video ini, dan komen kalau misalnya kamu ngerasa kamu punya ide, saran buat Lesion Prestige ke depannya perlu buat konten apa lagi. Karena aku pasti akan baca komen kalian. Dan kalau kamu adalah penonton baru, jangan lupa untuk subscribe supaya kamu gak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari Lesion Prestige. Jangan lupa untuk follow aku juga di akun sosial media aku yang pastinya akan aku cantumkan linknya di kolom komentar di bawah ini dan kolom deskripsi di bawah ini. Seperti di Instagram, TikTok, dan di Twitter. Supaya kita juga bisa seru-seruan di platform lain. I'll see you when I see you. Sampai kita ketemu lagi dengan kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much. Oh, jangan lupa ya. Stay fabulous, stay awesome. Selamat bertransformasi. I'll see you later. On top.